Malam itu iring-iringan kendaraan yang mengawal terpidana mati pengedar narkoba Gabriel Cortez berhenti menunggu komando lebih lanjut. Namun tiba-tiba mobil berisi bos narkoba paling kejam itu diangkat dengan menggunakan kren magnet. Pimpinan agen FBI John Bannister dan timnya berupaya menggagalkan aksi kawanan geng narkoba itu dalam misi membebaskan bosnya. Namun dengan perlengkapan senjata militer yang dimiliki komplotan itu membuat mereka berhasil membebaskan Cortez. Dan inilah The Last Stand. Hidup tenang di kota Somerton Junction adalah pilihan Sheriff Ray Owens. Setelah sebelumnya dia terbiasa dengan kekerasan saat menjadi anggota kepolisian di LA bagian narkotika. Kota di kawasan Arizona itu seakan menjadi sorga bagi Ray karena hampir terbebas dari tindak kejahatan. Ray menikmati masa tuanya di sana. Dalam menjalankan tugasnya, Ray mempunyai 3 anak buah. Mereka adalah Mike Figurella, Sarah Torrance, dan Jerry Berry. Subuh hari, Ray menerima telepon dari pengelola restoran Christie yang mengabarkan bahwa dia mendapatkan firasat tidak bagus atas Pak Tua Parson. Ia terlambat mengantar susu segar kepadanya. Ini di luar kebiasaan karena Parson selalu tepat waktu. Dengan adanya laporan itu, Ray pun mengirimkan anak buahnya untuk mengecek keberadaan Parson. Sarah dan Jerry datang ke rumah petani tua itu. Mereka menemukan Parson sudah tewas terbunuh dengan luka tembak di kepalanya. Tampaknya, Parson telah dibunuh oleh Burrell, anak buah dari Gabriel Cortez. Saat itu, Burrell akan menguasai lahan milik Pak Tua untuk membuat akses jembatan dalam upaya memuluskan pelarian Cortez. Namun, Parson tidak mau menjualnya dan mengusir mereka dari tanahnya. Hingga akhirnya, dia ditembak dan tewas. Ray datang ke TKP pembunuhan bersama Viggy. Sementara itu, Sarah dan Jerry melacak arah bekas ban mobil yang sebelumnya berada di rumah Parson. Tiba-tiba, Ray mendapat telepon dari agen FBI John. Dia mengabarkan ada buronan yang lari ke arah Somerton Junction, dan dia meminta Ray membantunya untuk melakukan penangkapan. Sarah dan Jerry menemukan aktivitas mencurigakan yang dilakukan sekelompok bersenjata di perbatasan Somerton Junction. Tampaknya mereka sedang membangun konstruksi jembatan. Jerry berusaha mendekati. Salah seorang di antara mereka menembaknya. Sarah pun kaget dan berusaha melindungi Jerry dengan tembakan. Hingga akhirnya terjadi aksi baku tembak di antara mereka. Sheriff Ray pun datang menabrak dan menembak mereka. Dia berusaha menyelamatkan Sarah dan Jerry. Di antara hujanan peluru, Ray bergerak menjauh dari lokasi itu. Saat itu, Jerry mengalami luka parah dan tewas. Cortez kabur dengan menggunakan mobil canggih Corvette ZR1 dengan kecepatan di atas 1000 tenaga kuda. Selain itu, dia juga membawa Sandera sebagai tameng, agen Eileen Richard, sehingga FBI berhati-hati untuk menghentikannya. Kepada John, Cortez mengancam akan membunuh Eileen jika mereka tidak membiarkannya pergi. Jika tidak, upaya mereka akan menelan banyak korban, seperti porak-porandanya barikade kepolisian. Bahkan, mobil SWAT yang mengejarnya pun dibuat jungkir balik dengan kemampuan mengemudi yang dimiliki Cortez. Ray memastikan SWAT tidak akan datang. Artinya, merekalah yang harus menghadapi geng narkoba itu. Viggy menyaksikan mereka bisa menahan Cortez dan pasukannya yang memiliki senjata lengkap. Namun, Ray dengan pendiriannya, ia akan menghadang Cortez dan pasukannya sampai titik darah penghabisan. Hingga akhirnya Frank Martinez, mantan pacar Sarah yang ditahan karena mabuk dan keonaran, bersedia membantu mereka. Terlebih, Jerry adalah temannya, sehingga Frank berkewajiban untuk membalaskan dendamnya. Begitupun dengan Louis Dinkham, seorang kolektor senjata menjadi bagian dari mereka. Saat itu, Dinkham memperlihatkan senapan mesin Vickers 1939. Ray dan yang lainnya takjub dengan koleksi senjata yang dimiliki Dinkham ini.
Setelah siap dengan persenjataan, mereka pun pergi ke medan laga. Setibanya di lintasan jalan utama, mereka memblokir jalan tersebut dengan sejumlah kendaraan yang ada. Ray kemudian memberitahu warga ada buronan yang akan melewati kota Smeaton Junction. Ia meminta agar mereka pulang karena sangat berbahaya jika mereka tetap tinggal di sana. Namun tampaknya dua pria yang diingatkan itu tidak begitu peduli dengan peringatan Ray. Burrell dan pasukannya pun tiba di lokasi pemblokiran. Pasukan itu terlihat sigap dengan perlengkapan militer yang dimilikinya. Burrell melontarkan sumpah serapah. Dia akan menembak apa saja yang dilihatnya dan akan meratakan tempat itu. Di balik persembunyiannya, Viggy mendengarkan dengan penuh kekhawatiran. Tiba-tiba, Christy baru saja pulang. Viggy pun berteriak agar wanita itu segera pergi dari tempat itu. Christy yang tidak menyadari apa yang terjadi, terlihat kebingungan. Sedangkan Burrell membidikan pistolnya ke arah Christy. Sambil menyelamatkan Christy, Viggy pun cepat bergerak dengan menembakkan pistol ke arah Burrell. Christy berhasil selamat dan masuk ke dalam restoran. Sedangkan pasukan Burrell mulai memberodong mobil persembunyian Viggy dengan tembakan dan menghancurkannya. Tanpa diduga, Viggy muncul dan langsung membalas tembakan, membuat Burrell dan pasukannya kocar-kacir. Aksi pertempuran pun tidak bisa dihindari. Sarah yang berada di atas gedung membantu dengan tembakannya. Namun sial bagi Viggy, dia jatuh tertembak. Dan kini sasaran tembak berbalik ke arah Sarah. Namun mereka dikejutkan dengan munculnya mobil bus yang dikemudikan Frank. Salah seorang dari pasukan berusaha menghentikannya. Namun Frank lebih sigap dan menembak pasukan itu. Bus pun terus bergerak dan melaju. Dan apa yang terjadi? Sementara itu, John dan timnya bergerak menuju Smeaton dengan menggunakan pesawat. Di perjalanan, mereka melihat peta, ada akses jembatan baru menuju Meksiko. Dapat dipastikan Cortez kabur ke arah sana. Pertempuran dengan geng narkoba masih berlangsung. Ray berusaha naik ke atap untuk melumpuhkan satu anggota geng yang menembaki mereka dari atas. Sedangkan Frank dan Dinkum melakukan perlawanan di bawah. Saat Frank menyadari ada anggota geng yang mengejar Sarah, dia pun berusaha menyelamatkan mantan pacarnya itu. Frank pun berhasil menyelamatkan Sarah dan sekaligus mendapat ciuman tanda mereka kembali bersatu. Begitupun dengan Ray. Dia berhasil menyerang dan menembak salah satu anggota geng yang diincarnya. Sedangkan Dinkum yang kocak, dia berjibaku dengan menggunakan tameng. Saat pistolnya terjatuh, dia menggunakan pistol suar untuk menembak lawan. Dan tubuh lawan pun meledak. Burrell kini bertahan sendirian. Dia berhasil menembak Dinkum saat dia akan menolong Viggy yang ternyata masih hidup. Melihat kondisi itu, Ray membalas tembakan Burrell dan memerintahkan Frank untuk menyelamatkan Dinkum. Burrell berusaha kabur dengan menggunakan bus. Namun Ray yang bersembunyi di bawah bus menembaknya sehingga mengenai telinganya. Burrell pun berteriak kesakitan. Ray mengakhiri upaya Burrell dengan tembakan di kepalanya. HP milik Burrell pun berdering. Saat itu Cortez mengabarkan dia sudah sampai. Namun, alangkah terkejutnya Cortez, ternyata yang mengangkat HP itu adalah Ray. Dengan kemarahan, Cortez pun berusaha melewati jalur utama yang sudah dijaga Ray. Tembakan pun dilesatkan ke arah mobil Cortez yang terus bergerak menghindari kepungan. Melihat mobil wali kota yang terparkir, Ray pun menggunakannya untuk mengejar Cortez. Sementara itu, Cortez semakin mendekati jembatan, dan dia tidak membutuhkan agen Elin lagi sebagai sandera bayaran. Ya, agen Elin adalah sandera bayaran, karena dia telah dibayar oleh Cortez untuk mengikuti permainannya tersebut. Dengan sebuah ciuman perpisahan, agen Elin pun dilempar keluar mobil. Cortez terus memacu mobil sportnya melewati ladang jagung. Tiba-tiba muncul Ray dan berusaha menghentikannya. Aksi duel dengan menggunakan mobil pun terjadi. Hingga akhirnya, kedua mobil itu terhenti setelah menabrak traktor yang berada di ladang jagung itu.
Dalam kondisi sempoyongan, Cortez berusaha keluar dari mobil. Dia berlari di antara pepohonan jagung yang kering menuju jembatan. Alangkah senangnya Cortez begitu melihat jembatan di depan matanya. Tiba-tiba, dia dikejutkan oleh sosok Ray yang sudah menghadangnya. Cortez berusaha bernegosiasi dengan Ray untuk membiarkannya pulang ke Meksiko. Dia menawarkan 5 juta US dollar kepada Ray dan mereka akan berpisah sebagai teman. Namun, Ray menjawabnya dengan melempar borgol ke arah Cortez. Hingga akhirnya mereka pun terlibat perkelahian. Tubuh tua Ray masih mampu membanting Cortez. Ray terus menghajar Cortez. Namun, Cortez mengunci pergerakan Ray sehingga dia kesakitan. Dalam kondisi kepayahan, Ray mengangkat tubuh Cortez dan membantingkannya sehingga mengenai pelang besi jembatan. Melihat Cortez sudah tidak berdaya, Ray pun menarik kaki Cortez. Namun tanpa diduga, Cortez bangkit dan menyerangnya dengan menggunakan pisau. Ray pun dibuat kewalahan. Patua itu berhasil membalikan keadaan dengan membenturkan kepala Cortez dan menusukkan pisau di pahanya. Cortez pun menyerah. Cortez berusaha bernegosiasi kembali. Namun, Ray menegaskan dia tidak menjual kehormatannya. Seiring dengan datangnya FBI, Ray membawa Cortez dengan diikat di belakang mobil. Dan film pun usai.